Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari jurusan Akidah Filsafat Islam UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultural Student yang diampu oleh Ibu dosen Bu Weseti MPhil, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang musik and media student. Kami per kelompok 4 orang. Saya sendiri yaitu bernama Lailatul Hidayah yang akan menjelaskan tentang pengertian musik, yang dilanjutkan oleh M. Losor Wijaya yang akan menjelaskan tentang dampak negatif serta positif musik, yang selanjutnya yaitu Muhammad Sururi yang akan menjelaskan tentang pengertian media, selanjutnya yaitu Muhammad Yusuf yang akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif terhadap media. Musik dalam kehidupan manusia merupakan kreasi manusia yang didapat dari hasil perilaku manusia untuk memahami budaya serta kuasa manusia. Pemahaman pada musik terletak dua sudut pandang, yaitu internal serta eksternal. Internal yaitu faktor yang mengaruhi berkembangnya musik, sedangkan eksternal yaitu faktor yang disebabkan karena adanya dinamika. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, filsuf yang berpendapat seorang filsuf yaitu Plato serta Aristoteles. Plato berpendapat bahwa musik sebagai nilai keindahan semata yang dapat melahirkan teori mimesis yang melihat keberlangsungan hidup serta mempunyai pengaruh dalam bidang politik serta moral. Sedangkan menurut Aristoteles, musik merupakan imitasi murni alat, akan tetapi sebenarnya dari luar alam yang mempunyai dampak kebaikan yang serta menghasilkan nilai-nilai keharmonisan. Dari kedua pemikiran tersebut muncullah analisis musik yang terdiri dari ritme, harmoni, nada, persenyawaan serta nilai estetik. Pada abad pertengahan, filsuf yang berpendapat mengenai musik yaitu Thomas Aquinas dalam musik menurutnya musik mengandung makna penciptaan, pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan istilah hilemorfisme, yaitu mempunyai arti materi serta bentuk manusia, serta menurutnya musik mengandung makna penciptaan, pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan istilah hilemorfisme, yaitu mempunyai arti materi serta bentuk manusia serta bentuk manusia. Dalam pemikiran tersebut lebih lari kepada keagamaan yang terjadi pada peradaban tersebut. Pada abad modern, filsuf yang berpendapat mengenai musik yaitu René Descartes serta Immanuel Kant yang menurutnya yaitu kebenaran manusia terdapat pada akal budi. Dengan akal budi yang baik, manusia dapat mencapai pada tingkat kebenaran dalam pengetahuan. Terdapat dua makna, intuisi serta diktusi. Intuisi sendiri mempunyai arti yaitu pencerahan dalam akal manusia tanpa keraguan, yaitu yang didapat dengan pengetahuan. Sedangkan deduksi yaitu kepastian yang telah ada atau pasti dalam kehidupan manusia. Pada era rasionalisme, Immanuel Kant berpendapat bahwa gagasan-gagasan filsuf sebelumnya yaitu menganut pemikiran rasionalis serta empirisme dalam karyanya, yaitu yang mempunyai arti kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, serta kritik atas daya pertimbangan, yang mana membahas tentang keindahan yang ada pada seni. Pada hakikatnya hal tersebut didapat dari penginderaan manusia serta dihayati oleh manusia dengan menggunakan akal budi. Ada kritik atas daya pertimbangan akal mempunyai peran sebagai daya pertimbangan yang khusus kepada yang umum.
Seorang seniman yang dalam menciptakan seni musik diawali dengan perenungan yang merupakan satu kesatuan yang bersifat ekspresif. Musik sendiri dalam pengertiannya yaitu merupakan sebagai bentuk simbolik dalam menghadapi transformasi yang didapat dari pengalaman. Karena musik mempunyai nilai estetika yang mana dapat membangun pemikiran manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif musik. Yang pertama, dampak positifnya, meningkatkan suasana hati. Musik dapat mempengaruhi suasana hati atau mood seseorang, sehingga kerap digunakan sebagai salah satu terapi relaksasi. Yang kedua, mengatasi gangguan tidur. Jika Anda mengalami gangguan tidur seperti insomnia, musik bisa menjadi solusi untuk mengatasinya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik sebelum tidur memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada yang tidak mendengarkan musik. Selanjutnya yaitu mengatasi stres. Manfaat musik lainnya adalah mengatasi atau mengelola stres. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik akan lebih cepat pulih dari stres yang dialaminya dibandingkan mereka yang tidak. Ini karena mendengarkan musik akan mengurangi pelepasan hormon kortisol atau hormon stres, dan tubuh melepaskan hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Selain itu, manfaat musik juga dapat mengurangi gejala depresi. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Yang pertama itu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah salah satu masalah kesehatan paling utama yang bisa disebabkan akibat mendengarkan musik terlalu keras. Ketika volume musik yang biasa kamu dengarkan lebih dari 90 desibel, maka gendang telingamu akan mulai terganggu. Yang kedua yaitu infeksi telinga. Infeksi telinga adalah salah satu efek yang bisa muncul dari kebiasaan mendengarkan musik terlalu lama. Pada earphone yang digunakan secara bergantian, hal ini bisa menyebabkan perpindahan bakteri yang menyebabkan infeksi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan dari pembahasan materi sebelumnya dari Mbak Lailatul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Sururi dengan NIM 19040166033. Di sini saya akan menyampaikan pengertian media dan kegunaannya. Langsung saja, media merupakan alat saluran komunikasi. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Nah, di sini media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media ini dalam ranah mengajar ya, atau proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, kemudian fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, adanya media ini sangat dirasakan membantu proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan si dosen atau si guru akan mudah dalam kegiatan mengajarnya serta dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan belajarnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Oke, assalamualaikum. Saya Muhammad Syuk akan menjelaskan selanjutnya dari Mas Anwar, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif dari media studies. Media studies itu seperti perkembangan teknologi informasi ya, yang membuat sebuah perubahan dalam masyarakat. Jadi lahirnya media sosial seperti itu menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik dari budaya, etika, dan norma yang ada. Dalam di Indonesia sendiri, banyak penduduk yang berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Jadi akan banyak sih tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama menurut saya, atau dalam media studies ya, seperti radio, televisi, laptop, terus internet, HP, banyak sekali media studies yang bergantung pada internet. Yang menurut saya dampak positifnya itu sangat banyak, karena dampak positifnya itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah karena lebih efisien, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, lebih mudah menyebar informasi atau secara langsung atau secara tatap muka, tapi dengan jarak yang jauh. Biaya lebih murah sih menurut saya, karena kan kita harus membutuhkan kayak paketan gitu. Sedangkan menurut saya kalau dampak negatif sendiri dari media sosial adalah kurang berinteraksi sosial di masyarakat dan menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, atau sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap media studies tersebut seperti internet, terus menimbulkan konflik, masalah privasi gampang terbongkar dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Menurut saya sih itu aja ya dampak negatif dan positif dari media studies yang dari beberapa teknologi ya, seperti HP dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan